Film dimulai dengan seorang peri penjaga debu piksi bernama Zarina. Walaupun dia seorang penjaga peri debu, tapi dia selalu kehabisan debu piksi. Seperti hari ini. Zarina harus berangkat kerja dengan berjalan kaki dan membuat semua peri keheranan. Zarina akhirnya sampai di tempat kerja dan menjalankan tugasnya untuk mengemas debu piksi. Sebagai penjaga debu, mereka dilarang untuk bereksperimen menggunakan debu piksi. Tapi Zarina berbeda. Dia selalu penasaran akan kegunaan lain dari debu piksi. Seperti hari ini, pengawas debu piksi bernama Peri Gary memanggil peri yang bertugas untuk mengambil debu biru. Tapi karena peri yang bersangkutan tidak datang, Zarina pun senang karena tahu dia akan menghentikan peri yang tidak datang untuk bertugas mengambil debu biru. Seperti biasa, saat Peri Gary memberitahu berapa jumlah debu biru yang harus diambil, Zarina kembali bertanya, kenapa harus segitu? Apa yang terjadi jika jumlahnya lebih? Peri Gary yang pusing pun mengatakan kalau dia seperti Tinkerbell versi peri debu. Scene kemudian berpindah. Ketika debu biru sedang dicampurkan dengan debu piksi, dia kembali bertanya, apakah kita bisa bereksperimen dengan debu piksi? Dan apakah ada debu berwarna baru seperti pink, ungu, ataupun orange? Peri Gary mengatakan tidak mungkin ada warna lain. Dia juga memperingatinya untuk tidak bereksperimen dengan debu peri, karena ini sumber kehidupan mereka. Ketika kembali ke rumah, Zarina kembali melihat catatan hasil eksperimen debunya yang selalu gagal. Dan tiba-tiba debu biru terjatuh dari kepalanya. Dia pun kembali bereksperimen dan mencampurkan pecahan debu biru di dalam ramuannya, sehingga menghasilkan warna orange yang bisa mengendalikan cahaya. Dengan bersemangat, dia memberitahu temuannya kepada Tinkerbell. Di depan Tink, Zarina kembali bereksperimen menciptakan debu baru yang berwarna pink yang bisa menumbuhkan tanaman. Tink merasa ini salah dan meminta Zarina untuk berhenti. Tapi Zarina yang tidak mendengarkannya secara tidak sengaja terpeleset dan menjatuhkan serbuk itu sehingga menyebabkan tanaman menjadi tumbuh besar dan tidak terkendali, sehingga menimbulkan kerusakan yang parah di Pixie Hollow. Peri Gary mengetahui kalau kekacauan ini disebabkan oleh eksperimen debu Zarina. Dia kecewa karena Zarina masih melakukan eksperimen terhadap debu Pixie walaupun sudah dilarang. Jadi, dia pun menghentikan Zarina sebagai penjaga peri debu. Zarina yang kecewa pun mengemasi semua eksperimennya dan meninggalkan Pixie Hollow. 1 tahun kemudian, acara festival penyambutan 4 musim sedang diadakan di Pixie Hollow. Dan semua peri sedang sibuk mempersiapkan pertunjukan masing-masing. Di tengah pertunjukan, Zarina datang dan menumbuhkan pohon yang menyebarkan serbuk berwarna pink. Para peri mengira itu semua bagian dari pertunjukan, sementara Tink dan teman-temannya yang melihat itu semua pergi bersembunyi karena tahu serbuk itu tidak baik dan bisa membuat orang-orang tertidur. Setelah rencananya berhasil, Zarina pergi dan mencuri debu Pixie biru, debu yang paling kuat. Setelah itu, pergi dari sana. Setelah keadaannya aman, Tink dan teman-temannya akhirnya keluar dari tempat persembunyian dan segera mencari keberadaan Zarina. Mereka terkejut ketika melihat debu biru menghilang. Semuanya pun terkejut karena tanpa debu biru, pohon Pixie tidak akan menghasilkan debu peri lagi dan mereka tidak akan bisa terbang lagi. Mengetahui masalah yang serius, mereka pun segera mengejar Zarina sebelum kehilangan jejak. Dengan bantuan cahaya dari debu biru, mereka berhasil mengikuti Zarina. Kemudian, melihat Zarina menaiki sebuah kapal. Ada banyak bajak laut di dalam kapal. Jadi, mereka berpikir kalau Zarina ditangkap para perompak dan dipaksa mencuri debu biru. Tapi,
Saat mereka mendekat, mereka baru mengetahui kalau Zarina adalah kapten dari para perompak. Dan semua ini adalah rencana dia untuk mencuri debu biru. Mendengar itu, mereka pun dengan paksa mengambil debu biru dari Zarina. Zarina yang melihat itu kemudian mengejar mereka dan melemparkan debu pixie dengan banyak warna ke arah mereka, sehingga membuat Ting dan teman-temannya kehilangan kendali. Kemudian merebut kembali debu biru dari mereka. Sementara itu, Ting dan teman-temannya kembali sadar dan terkejut saat mengetahui kalau bakat mereka tertukar akibat serbuk dari Zarina. Sekarang, Ting menjadi peri air, Silver Mist menjadi peri kecepatan, Rosetta menjadi peri binatang, Fawn menjadi peri cahaya, dan Iridessa menjadi peri tumbuhan, dan Fawn menjadi peri pengrajin. Mereka semua menjadi kesulitan mengendalikan bakat masing-masing. Tapi hal itu tidak membuat mereka menyerah. Rosetta secara tidak sengaja memecahkan telur buaya dan menganggap Rosetta sebagai ibunya. Sedikit spoiler, buaya ini akan banyak membantu mereka di akhir film. Melanjutkan perjalanan, mereka mengejar kapal menggunakan alat ciptaan Vidya. Setibanya di kapal, mereka baru mengetahui bagaimana Zarina bisa bertemu dengan para perompak. Mereka mengatakan tidak memiliki tujuan hidup dan hanya berkeliaran tak tentu arah. Kemudian, mereka bertemu dengan Zarina dan hidup mereka pun berubah. Zarina mengatakan kalau dia bisa membuat para perompak beserta kapal yang ditumpangi bisa terbang. Para bajak laut sangat senang dan memiliki tujuan baru untuk merampok seluruh dunia dan tidak akan ada yang bisa menangkap mereka. Selama bercerita, mereka akhirnya sampai di markas para perompak. Ting dan teman-temannya terkejut ketika melihat pohon pixie yang ditumbuhkan Zarina di sana. Ting dan teman-temannya akhirnya tahu tujuan Zarina mencuri debu biru. Ternyata dia berencana menciptakan debu pixie untuk para perompak. Ting dan yang lain pun membuat rencana untuk merebut kembali debu biru dari Zarina. Tapi sayangnya, karena pengendalian kekuatan yang masih kacau, rencana mereka pun gagal sehingga membuat mereka berhasil tertangkap oleh para perompak. Ting berusaha membujuk Zarina dan mengajaknya untuk kembali ke Pixie Hollow. Tapi itu semua tidak mempan bagi Zarina. Dia mengatakan tidak akan kembali karena di sana tidak ada yang menghargai bakatnya. Setelah itu, mereka pun dibawa ke dapur dan dikurung dalam sebuah kandang. Kembali ke Zarina, dia kemudian menciptakan pohon pixie baru menggunakan debu biru yang dicurinya. Eksperimennya pun berhasil. Pohon pixie ciptaannya berhasil mengeluarkan debu pixie dan para perompak pun menjadi senang. Zarina kemudian melemparkan debu pixie pada pimpinan kelompok dan mengajarkannya cara terbang. Pria itu sangat senang mengetahui eksperimen Zarina berhasil, dan selama ada debu biru mereka bisa menghasilkan debu pixie untuk terbang. Mereka kemudian menunjukkan sifat aslinya dan menangkap Zarina. Pria itu kemudian mengambil alih posisi kapten dan mengurung Zarina. Di sisi lain, Ting dan teman-temannya yang masih berusaha untuk melarikan diri berhasil lolos dengan bantuan anak buaya yang dipecahkan Rosetta. Setelah berhasil meloloskan diri, Ting dan teman-temannya segera mengambil debu biru. Saat ingin pergi dari sana, para perompak mengancam akan membuang Zarina ke laut jika mereka tidak mengembalikan debu biru. Melihat itu, Ting yang tidak tega terpaksa mengembalikan debunya. Tapi, para perompak tidak menepati kata-katanya dan melemparkan Zarina ke lautan. Melihat hal ini, para peri pun segera menyelamatkan Zarina. Setelah semua kejadian ini, Zarina akhirnya menyadari kesalahannya dan sangat menyesal. Tapi, mereka memaklumi tingkah laku Zarina. Sekarang, mereka pun bekerja sama dan segera mengejar kapal perompak untuk merebut kembali debu biru. Setibanya di kapal, Zarina pun membagi tugas.
dia akan berurusan dengan Kapten Perompak dan akan merebut kembali debu biru, sementara Ting dan teman-temannya akan menghadapi perompak yang lainnya dan merubah arah kapal yang sedang menuju ke bintang kedua. Pertarungan antara Ting CS dan para perompak pun terjadi. Tapi sayangnya, karena perbedaan ukuran, Ting dan teman-temannya pun berhasil dikalahkan dan dikurung. Sementara itu, Zarina yang tinggal sendiri berhasil merebut debu biru dan merubah arah kapal secara drastis sehingga membuat semua yang ada di sana terjatuh ke laut. Begitupun dengan debu kuning. Tapi sayangnya, sap Katman yang terjatuh ke dalam debu kuning sehingga membuatnya bisa terbang dan kembali merebut debu biru dari Zarina dan hanya menyisakan sebutir debu biru untuknya. Pimpinan perompak mengira mereka sudah menang, tapi Zarina membalikan keadaan dengan sebutir debu yang diperolehnya. Dia melemparkan sebutir debu biru pada perompak itu dan membuatnya kehilangan kendali. Karena debu biru itu membuat debu kuning berlipat ganda di tubuhnya. Perompak yang tak terkendali pun secara tidak sengaja melepaskan kurungan Ting dan teman-temannya. Bersama-sama, mereka pun kembali merebut debu biru dari perompak itu dan meninggalkan mereka di lautan. Setelah semua kejadian, Zarina kemudian mengembalikan debu biru kepada Ting dan teman-temannya. Setelah itu bermaksud untuk pergi. Tapi Ting dan teman-temannya mencegah Zarina dan mengajaknya kembali ke Pixie Hollow. Zarina pun sangat senang. Bersama-sama, mereka pun kembali ke Pixie Hollow menggunakan kapal perompak. Mereka akhirnya sampai di Pixie Hollow dan membangunkan para peri yang tertidur menggunakan serbuk racikan Zarina. Para peri yang terbangun terkejut melihat kapal besar itu. Ting dan teman-temannya pun mengembalikan debu biru pada Ratu Clarion. Dan Gary sangat senang melihat Zarina kembali. Ting dan teman-temannya pun memperkenalkan bakat baru Zarina, yakni peri alkemis. Semua orang menyambut kedatangan Zarina dan menerima kelahiran bakat baru itu. Festival para peri pun akhirnya dilanjutkan. Zarina ikut serta dalam pertunjukan dan mengembalikan bakat masing-masing peri. Semua orang sangat kagum dan bangga melihat pertunjukan Zarina beserta Ting dan teman-temannya. Sampai di sini ringkasan film kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.